Makasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Wakil Dubes RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Bapak Dino R. Kusnadi. Ada Pak Yaya Sutarya juga atas pendidikan KBRI Beijing. Ada Pak Ronald Rulindo PhD sudah bergabung di sini dari MES Pusat, tepatnya di bagian Ketua Komite Hubungan dan Kerjasama Internasional. Ada Pak Sujadi, Wakil Ketua Harian Perhati. Pak Sujadi ini mentor saya, guru saya, sudah beberapa kali ketemu juga. Terima kasih sudah bergabung. Juga Pak Syukron Mahmun, Wakil Sekjen Perhati. Ada Kiai Haji Imron Hamid, lagi di mobil ini, baru pulang dari Jakarta nampaknya. Semoga sehat selalu. Roy Surya PCNU Tiongkok. Ada Gus Widi, Mas Niko, Ketua Umum PP Tiongkok. Ada sekjennya juga Mas Ibnu, Pak Sucipto dari Muhammadiyah, dan juga rekan-rekan tim inisiator pengurus MES Tiongkok serta rekan-rekan media nasional yang sudah bergabung di sini. Saya tidak akan panjang lebar karena nantinya saya ingin sekali meminta arahan dari Bapak Ibu sekalian terkait MES Tiongkok ini. Tentu saya sedikit bercerita bahwa beberapa bulan lalu dari MES Pusat, tepatnya Mas Heri Aslam, Direktur Eksekutif MES Pusat, menghubungi kami untuk membuat pengurus wilayah khusus Tiongkok. Sebenarnya di luar negeri ini bukan yang pertama. Ada beberapa negara juga yang sudah terbentuk seperti di Inggris, di Jerman, Malaysia dan seterusnya. Kalau nggak salah udah sekitar 15 yang sudah terbentuk. Dan mudah-mudahan ini yang ke-16. Kalau kita ingat terkait MES ini, Pak Jokowi pernah mention bahwa industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur, kata beliau. Saat ini pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Dan ini disambut oleh Bapak Erick Thohir yang juga Ketum MES Pusat, juga Menteri BUMN. Beliau sampaikan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia punya kekuatan market. Nah, market ini yang harus dieksplorasi dan dijajaki begitu. Karena beliau merasa selama ini Indonesia dengan total penduduk sekitar 260 juta hanya sekedar konsumen. Tapi lebih dari itu, beliau ingin kita menjadi juga pemain utama di masyarakat ekonomi syariah ini. Sedikit gambaran terkait ekonomi di global. Ada data dari State of Islamic Report 2018-2019. Di situ disampaikan bahwa pengeluaran belanja masyarakat muslim Indonesia itu mencapai sekitar 218,8 miliar US dollar. Tentu ini angka spending yang sangat besar sekali. Nah, kalau kita lihat proyeksi 2024, proyeksi belanja syariah dunia itu mencapai sekitar 2,4 triliun US dollar. Dari sini kita melihat angka-angka ini tentu akan menjadi semacam PR kita. Tentu ada potensi di situ, tapi ada juga tantangan. Potensinya tadi, kita bisa bilang kita mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi kalau kita baca data lagi, peringkat dunia untuk ekonomi syariah, Indonesia itu berada masih di posisi 4. Kalah dari yang pertama Malaysia, habis itu ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian Indonesia di peringkat 4. Nah, tentu ini sekali lagi menjadi PR ya bagi kita terkait untuk bisa bersaing, kalau bisa nomor 1 untuk ekonomi syariah dunia. Nah, bicara terkait ekonomi syariah ini bukan sekedar halal dan haram ya, bukan sekedar makanan saja, tapi ada semacam wisata halal yang dikembangkan oleh Korea Selatan. Ada juga busana muslim, yang mana Tiongkok menjadi eksportir terbesar di dunia. Jadi kalau kita umroh atau haji begitu ke Arab Saudi,
belanja pakaian, belanja peci, belanja sejadah. Kita semangat belanjanya, ketika di pesawat kita cek mereknya, nanti bisa ada tulisan tuh Made in China. Nah, tentu itu hal yang positif bahwa mereka mengekspansi ekonomi. Kebetulan saya pernah master atau kuliah S2 di Turki juga. Di sana ada namanya Grand Bazaar, pasar tertua di mungkin ya termasuk di dunia juga. Itu jual pasmina, jual semuanya ya, pakaian muslim. Itu rata-rata memang produk dari Cina atau made in China. Nah, termasuk Thailand juga fokus, tolong tutup. Thailand juga fokus di kuliner. Kalau kita keliling dunia, jalan-jalan atau studi banding, rata-rata makanan halal itu restorannya dari Thailand. Sementara Inggris dia fokus di keuangan syariah. Itu kemudian yang terakhir, kalau kita melihat hubungan Indonesia dan China memang bisa dikatakan naik turun, seperti halnya persahabatan begitu, tidak selamanya akrab, ada kalanya renggang. Di tahun 1950 itu awal mula diplomasi antara Indonesia dan China dibentuk, persis 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Dan China atau Tiongkok termasuk salah satu negara yang mendukung konferensi Asia Afrika. Tujuannya jelas, cita-citanya jelas, agar negara di dua benua itu, di Asia dan di Afrika, bisa berdiri sama tegak dengan negara-negara lain. Nah, tentu saja seperti saya bilang tadi, tidak selamanya mulus persahabatan Indonesia dan Tiongkok. Pernah ada renggang di tahun 1967 sampai dengan tahun 1990 pada masa Orde Baru, karena Presiden Soeharto waktu itu ingin menghalang ya ideologi komunisme waktu itu. Nah, tapi setelah tahun 1960 itu bangkit lagi sampai dengan sekarang. Bahkan menurut Pak Dubes kita yang hari ini berhalangan hadir, yang diwakili oleh Pak Dino, Pak Dubes Johari pernah mengatakan dalam satu forum bahwa dulu itu kemitraan Indonesia Tiongkok itu berupa kemitraan strategis. Tapi sejak tahun 2005 naik menjadi kemitraan strategis komprehensif. Jadi jauh lebih baik. Jadi dulu teman, sekarang sahabat lah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir terkait data pemerintah Cina tahun 2020, mereka pernah mendata. Jadi nilai perdagangan kedua negara ini di tahun 2020 mencapai 78,7 miliar US dollar, sangat besar sekali. Dengan total proyek kolaborasi ada sekitar 23. Salah satunya adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Saya rasa itu sebagai sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan Pak Wakil Dubes, Pak Dino. Dulu pernah juga bareng waktu acara bersama Kemenko PMK, Prof. Muhajir. Terlihat lebih segar sekarang Pak Dino. Terima kasih, nanti kita minta arahannya dari Perhati, dari PCINU Tiongkok, dari PCI Muhammadiyah, dan semuanya silahkan nanti memberikan arahan. Di tim inisiator ini banyak anak mudanya, bisa dikatakan semua anak muda inisiatornya. Semoga juga nanti ada semacam idealisme, heroisme untuk semangat membridging kedua negara ini. Akhirnya kita berharap ketika ini sudah terbentuk, kepengurusan nantinya tidak sekedar nama saja, tapi harus ada program dan tindakan yang konkret yang bisa kita lakukan selaku pengurus. Itu saja, biar lengkap saya tutup dengan pantun. Sebelum matahari terbit, ayam sudah berkokok. Mari jalani hidup tanpa sia-sia. Sekarang sudah terbentuk mes Tiongkok. Semoga membawa manfaat buat Indonesia. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.